Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semua. Di sini saya akan menjabarkan jawaban saya hands on. Di sini langsung saja saya akan menjelaskan studi kasus. Di sini kelompok saya mendapatkan studi kasus yang jenis sepatu. Langsung saja pada kode letter ada tiga, kemudian ada sample size AC dan RE. Sampel size SSP-nya ada di 80, DSP-nya dibagi menjadi dua, yang first and yang pertama dan kedua, first and second. Sampel size-nya yang first 50, yang second-nya 50 juga. Kode letter yang AC, SSP-nya ada 5, pada DSP yang pertama ada 2, yang kedua ada 5. Lanjut yang RE, SSP-nya 6. First letternya yang pertama ada DSP yang pertama ada 6, yang kedua 7. Kita bisa lanjut. Yang kedua, kita disuruh identifikasi temuan dengan penerapan SSP dan DSP. eh Jika temuannya D kurang dari sama dengan 5, maka keputusannya diterima. Jika D lebih dari sama dengan 6, maka kita tolak. Lanjut ke bagian DSP-nya, temuan N1, D1 kurang dari sama dengan 2, keputusannya diterima. Lanjut temuan N1 yang nomor 2, D1 kurang dari sama dengan 3, keputusannya kita dapat diambil sampel kedua. D2 kurang dari sama dengan 2, temuan N2-nya. Total temuannya D1 ditambah D2 kurang dari sama dengan 5, keputusannya diterima. Terus yang kedua ada D2 lebih dari sama dengan 4, total temuannya D1 ditambah D2 lebih dari sama dengan 7, keputusannya ditolak. Terus yang ketiga D1 kurang dari sama dengan 4, keputusannya ambil sampel kedua. Temuan N2-nya D2 kurang dari sama dengan 1, total temuannya D1 ditambah D2 kurang dari sama dengan 5, keputusannya diterima. Yang kedua ada temuan N2-nya D2 lebih dari sama dengan 3, total temuannya D1 ditambah D2 lebih lebih dari sama dengan 7, maka keputusannya ditolak. Berikutnya temuan N1 yang keempat, D1 kurang dari sama dengan 5, keputusannya ambil sampel kedua. Temuan N1, N2 yang pertama, N2 sama dengan 0. Total temuannya D1 ditambah D2 kurang dari sama dengan 5, keputusannya diterima. Lalu temuan N2 yang kedua ada D2 lebih dari sama dengan 2, total temuannya D1 ditambah D2 lebih dari sama dengan 7, keputusannya ditolak. Lalu kita lanjut temuan N1, D1 lebih dari sama dengan 6, keputusannya ditolak, ini ditolak juga. Kita lanjut di sini disuruh suruhannya tentukan peluang penerimaan dan risiko perubahan bila menerapkan SSP dan DSP. Kita masuk ke SSP-nya dulu, temuannya ada D kurang dari sama dengan 5, putusannya diterima, peluang putusannya kita mendapatkan segini. Rumusnya ini. Kita hitung hasilnya sekian. Terus temuan yang kedua, D le- lebih dari sama dengan 6, keputusannya ditolak. Peluang keputusannya 1 dikurang D6. Maka hasil yang didapat segini.
Masuk ke DSP, temuan N1-nya yang pertama D1 kurang dari sama dengan 2, keputusannya diterima. Temuan N1 yang kedua ada D1 sama dengan 3, keputusannya ambil sampel kedua. Temuan N2-nya D2 kurang dari sama dengan 2. Total temuannya ada di D1 ditambah D2 kurang dari sama dengan 5, keputusannya diterima. Temuan N1 yang ketiga ada ini. Terus temuan N1 yang keempat ini hasil yang kita temukan. Jumlah peluangnya sekian, 0,68 86 84 67 665. Caranya kita pakai sum G15 dibagi G18. Dapatkan hasil sekian. Peluang terima lotnya kita menggunakan rumus G19 ditambah H19. Hasilnya segini 0,97033 sekian. Peluang tolak lotnya ada cari bisa dicari dengan 1 dikurang G20. Hasilnya sekian. Ini kita bisa cari dengan 80 dikali 2,5%. SSP yang kita dapat 2. DSP-nya kita bisa cari dengan 50 dikali 2,5% juga. DSP-nya dapat 1,25. Peluang terima lotnya pada bagian SSP ini kita bisa ambil dari bagian D6, resiko perusahaan kita ambil dari D7. Pada bagian DSP, peluang terima lot kita ambil dari G20. Pada resiko perusahaan kita ambil di G21. Kita lanjut ke nomor 4. Kita disuruh tentukan resiko konsumen dan tentukan mutu lot terburuk bila menerapkan SSP dan DSP. Kita sudah hitung simulasi nilai P, SSP, DSP, AOKI SSP, dan AOKI DSP-nya juga. Ini hasilnya. Lanjut ke resiko konsumen. Resiko konsumen pada bagian SSP yang CRQ kita dapat di 11,50%. Bagian SSP yang AOKL kita dapat 3,33%. Kita kita mendapatkannya dengan rumus em, maksimum dalam kurung I8 dibagi I40. Dapat hasil 3,33%. Pada bagian DSP yang CRQ kita dapat di 10,50%. Lanjut yang DSP yang bagian AUKL kita pakai rumus maksimum dalam kurung J8 dibagi J40. Kita dapat hasil 12,34,50%. Lalu masuk ke rangkuman hasil. Sebelumnya lot size kita dapat di angka 500, sampel size yang SSP 80, sampel size yang DSP yang pertama 50, yang kedua 50, lalu yang AC SSP-nya ada 5, DSP-nya yang pertama 2, yang kedua 5. RE SSP-nya 6, DSP yang pertama 6, yang kedua 7. Masuk ke SSP temuan, D kurang dari sama dengan 5, keputusannya diterima. Masuk ke DSP, temuan N1 ada 4 temuan, dan ini hasilnya. Yang pertama keputusan diterima, dan sisanya ambil sampel kedua. Kita lanjut yang
Bagian 5 di sini kita disuruh tentukan potensi biaya yang timbul bila menerapkan SSP dan DSP. Di sini SSP ATI-nya kita mendapatkan dari rumus 80 ditambah dalam kurung 500 kurang 80 dikali K14. Kita dapat hasil 86,95567 sekian. Lanjut yang ke DSP yang ATI, kita dapat ini dari rumus 50 dikali L15 ditambah dalam kurung 50 tambah 50 dikali M15 ditambah 500 dikali K14. Kita dapat angka 61,892333 sekian. Masuk ke potensi biaya SSP dan DSP, biaya inspeksinya pada biaya satuannya ada di angka 4.500, volumenya dengan volume 87 SSP-nya. Lanjut ke jumlah biayanya ada di kita dapat angka di 391,305 dengan rumus B6 dikali C15. Lalu DSP-nya volumenya ada di 62, jumlah biayanya kita dapat rumus B10 dikali C15. Hasilnya ada di angka 278,515 ribu. Biaya satuannya ada di 45.000 juga. Total biayanya yang SSP 391,305, DSP total biayanya ada di 278,515. Lanjut ke rangkuman hasil sebelumnya, nilai AKL-nya ada di 2,5% sama 20,5%. Lot size-nya ada di 500 sama kayak tadi. Ini hampir sama kayak nomor sebelumnya. Peluang terima lot juga, resiko perusahaan juga. Mohon maaf, nomor 6 kita belum sampai sini mengerjakannya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.